Nah, kita langsung masuk ke benua Afrika. Nah, ini saya menggeneralisir karena di beberapa negara Afrika ternyata konsep asuransi kesehatan itu masih terus berkembang. Nah, kalau kita tahu masih terus berkembang, berarti asuransi kesehatan di Afrika itu belum sepenuhnya terwujud. Nah, jadi belum semua negara, hampir semua negara itu belum menerapkan asuransi kesehatan yang universal coverage, yang dapat mengcover seluruh masyarakatnya. Nah, karena apa? Yang pertama, kurangnya infrastruktur kesehatan yang memadai. Nah, jadi di Afrika itu masih banyak infrastruktur kesehatan yang belum memadai. Jadi kesehatan itu belum bisa diberikan secara prima. Itu merupakan salah satu dari pentingnya pelayanan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. Lalu ada ketidakstabilan politik dan ekonomi. Nah, penyebabnya apa? Karena di negara Afrika itu masih terus berkonflik. Nah, contohnya yang baru-baru ini di Sudan. Nah, konflik antara pihak militer dan juga pihak politikus. Nah, itu menyebabkan kalau politik tidak stabil, ekonomi biasanya tidak stabil. Nah, kalau ekonomi tidak stabil, pembiayaan kesehatan kan berdasarkan ekonomi. Nah, kalau ekonomi tidak stabil, maka pembiayaan kesehatan, asuransi kesehatannya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu apalagi kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat asuransi kesehatan. Nah, karena negara Afrika ini masih beberapa penduduknya itu masih literasi tentang pentingnya asuransi kesehatan itu kurang, atau pentingnya yang menjaga kesehatan juga kurang. Nah, merupakan 3 faktor ini yang menyebabkan negara Afrika itu belum sepenuhnya dapat melaksanakan asuransi kesehatan dengan baik. Saya hanya sepil satu yang masih sudah berhasil menggunakan konsep asuransi di benua Afrika, yaitu negara Rwanda. Nah, kalau negara Rwanda ini sudah berhasil meluncurkan asuransi kesehatan nasional pada tahun 2008. Asuransi kesehatan nasional yang di Rwanda ini sudah menawarkan kesehatan dasar seluruh penduduk negara tersebut, mencakup imunisasi, kehamilan, dan juga perawatan UGD. Nah, ini di tahun 2008. Nah, ini masih jauh ya, kalau di Indonesia itu baru diterapkan di tahun 2014. Nah, tadi saya menyinggung soal Indonesia, kita langsung masuk ke konsep asuransi yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini asuransi sebenarnya sudah lama, sudah ada sejak pemerintahan era Soekarno. Akan tetapi asuransi yang berbasis universal coverage, yang berbasis masyarakat itu mendapatkan semua asuransi, itu baru dimulai tahun 2014 dengan dibentuknya BPJS Kesehatan. Nah, walaupun nama BPJS Kesehatan sudah ada sebelum tahun 2014, tapi pekerjaan BPJS melindungi semua asuransi yang ada di Indonesia itu baru mulai terbentuk tahun 2014. Nah, di mana peserta itu membayar iuran bulanan kepada BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini seperti asuransi yang saya jelaskan jenis pertama, yaitu asuransi yang bersifat global atau yang dikelola oleh pemerintah. Nah, selain BPJS Kesehatan, di Indonesia itu juga ada jenis asuransi kedua, yaitu asuransi dari perusahaan asuransi swasta yang menawarkan produk asuransi kesehatan yang lebih lengkap dan juga lebih fleksibel. Lalu di Indonesia sendiri, konsep asuransinya juga mencakup program asuransi kesehatan masyarakat untuk masyarakat miskin. Nah, jadi kalau tadi BPJS Kesehatan, masyarakat itu yang mampu itu membayar premi. Nah, premi itu dibayarkan lalu nanti dikelola pemerintah untuk mendapatkan haknya. Nah, juga ada pemerintah Indonesia juga menjamin orang miskin untuk mendapatkan asuransi kesehatan. Nah, melalui program apa namanya? Program JKN KIS, yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Nah, jadi di Indonesia itu selain masyarakat yang mampu itu membayar asuransi, tapi masyarakat miskin yang tidak mampu juga akan mendapatkan asuransi kesehatan dengan gratis, yaitu dengan program JKN KIS. Nah, kendalanya konsep asuransi di Indonesia ini masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat asuransi kesehatan, terutama pada golongan pendapatan rendah. Nah, jadi di Indonesia walaupun sudah dibuat
konsep BPJS Kesehatan, sudah ada JKN-KIS, akan tetapi masyarakat itu belum sadar akan pentingnya asuransi kesehatan, terutama di golongan pendapatan rendah. Karena mereka itu seperti Indonesia kan sifatnya easy going ya. Jadi takdir itu ya hidup itu tenang mengalir seperti di sungai. Nah, itu kan kadang-kadang kalau misalnya hidupnya bahagia, masih dapat hal positif ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ternyata di masa depan sakit dan lainnya, nah itu kan tidak ada yang mengkompensasi. Maka dari itu masih minimnya literasi dari masyarakat yang golongan pendapatan rendah untuk memanfaatkan BPJS. Nah, selain itu, akses pelayanan kesehatan daerah terpencil itu masih perlu dibenahi. Nah, konsep asuransi di Indonesia. Nah, yang terakhir juga ada persepsi dari masyarakat mengenai tidak pentingnya manfaat dari asuransi kesehatan, atau masih ada persepsi bahwa ternyata itu BPJS kalau kita menggunakannya biasanya di nomor 2-kan, atau pelayanan tidak diberikan baik daripada kita out of pocket atau membayar sendiri. Nah, itu merupakan kekurangannya yang itu harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Tadi merupakan materi yang telah saya jelaskan. Nanti kita sudah belajar mengenai definisi dari asuransi, kita belajar mengenai asuransi kesehatan itu apa, dan kita belajar juga kebijakan-kebijakan asuransi di berbagai negara. Nah, setelah ini kita jadi paham, ternyata asuransi kesehatan itu di berbagai negara itu beda-beda. Nah, dan juga banyak faktor yang mempengaruhi, ya ini ekonomi, budaya, dan juga politik itu juga mempengaruhi dari asuransi kesehatan itu sendiri. Nah, terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.